يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh ad-da'i ilallah Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bisidqin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karim ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, sadatina al-amajid, para habaib, para ulama, para asatidah, wabil khusus hadir bersama kita orang tua kita yang senantiasa kita harapkan doa dan nazarnya, orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Basurrah, dan juga tidak lupa Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan, matta'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan para guru yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang termasuk salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, di mana pada bulan ini kita mengenang sebuah peristiwa yang agung, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa, mengandung makna dan ibrah, yang kita harapkan mudah-mudahan sebagian besar daripada jamaah majelis Rasulullah telah mengetahui tentang pelajaran daripada hijrah nabawiyah. Karena baru-baru ini guru kita Al-Habib Ahmad bin Jindan mengadakan daurah tentang hal yang berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan itu merupakan hal yang sangat manfaat bagi kita untuk melangkah di dalam muka bumi ini, untuk melangkah di dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hijrah terdapat nilai-nilai yang agung yang menuntut setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk bangkit membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardhah, tatkala beliau menjadi pengganti Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah yang senantiasa berharap untuk mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika memasuki gua, beliau terlebih dahulu memasukinya, membersihkan apa-apa yang ada di dalam gua tersebut agar layak dihuni oleh Rasulullah. Begitu pula putri beliau yang saat itu dalam keadaan hamil, Asma binti Abi Bakar, yang tiap hari mundar-mandir naik ke gunung dan turun ke gunung dengan membawa beberapa ekor kambing sebagai bentuk penyamaran. Begitu pula tentang bagaimana sambutan para sahabat Ansar ketika menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua cerita-cerita tersebut, riwayat-riwayat tersebut yang terdengar melalui telinga kita merupakan mazhar, merupakan sebuah simbol bentuk daripada pembelaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu daripada nusrah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengangkat bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu masing-masing daripada orang-orang yang beriman harus mempunyai bagian di dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak peduli terhadap perjuangan Nabi Muhammad, tidak peduli dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan yang ada di dadanya perlu dikembangkan kembali, perlu dipertanyakan sebatas mana dia mempunyai kepedulian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan inilah, pada bulan Muharram, kita bangsa Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Jakarta, memasuki sebuah musim baru. Mereka para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebentar lagi akan menyambut sebuah momen-momen yang agung. Di antaranya adalah haul Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Haul yang penuh dengan keberkahan, haul yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan tersulutkan kepada hati-hati dan jiwa-jiwa yang siap untuk menerimanya. Dan juga dalam perayaan tersebut didatangi oleh khalifah beliau, guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang juga melakukan hal ini sebagai bentuk daripada nusrah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin seperti Al-Habib Umar, guru mulia kita semua, beliau lebih suka tinggal di kota Tarim, kota yang penuh dengan keberkahan. Di situ terdapat para aulia, guru-guru beliau berada di sana, orang-orang soleh banyak di situ. Siapa yang tidak betah tinggal di tempat yang seperti Tarim? Namun beliau tinggalkan, menempuh jalan yang bermil-mil dalam jarak waktu yang begitu panjang, mesti harus beliau tinggalkan demi untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Hajjatul Wada, haji terakhir, haji perpisahan, diikuti oleh ribuan para sahabat, diikuti tidak kurang daripada 200.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan bersama Nabi Muhammad dari kota Madinah. Tentu mereka ingin berlama-lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka para sahabat ingin selamanya tinggal di kota Madinah bersama Rasulullah sampai mereka meninggal dunia. Namun di dalam riwayat disebutkan ternyata hanya beberapa ribu sahabat yang meninggal di kota Madinah.
Yang lain pada kemana? Yang lain tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin para sahabat sangat mencintai Madinah Rasulullah, Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tuntutan mereka sebagai sahabat Rasulullah yang harus menyebarkan nilai-nilai dan cahaya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dirasakan oleh sekian banyak ribuan manusia, termasuk guru kita saat ini. Al-Habib Umar datang ke tempat ini, datang menemui kita insyaallah di Munas, akan bersama dengan kita semua berdoa mengharapkan kebaikan untuk kita semua dan kaum muslimin. Kalau kita akan berjumpa dengan para penguasa, para pejabat dan para raja-raja, tentu kita akan mempersiapkan dengan persiapan yang sangat luar biasa. Kita gunakan pakaian yang baik, kita pakai parfum yang paling mahal, dengan penampilan yang paling bagus, karena yang akan kita temui adalah seorang besar. Lantas kira-kira apa persiapan kita ketika kita akan berjumpa dan akan menemui orang-orang besar dan para aulia illahi salihin, baik mereka yang masih hidup atau mereka yang telah meninggal dunia? Para ulama mengatakan bahwasanya persiapan kita di saat kita menyambut dan menghadapi orang-orang saleh adalah dengan hati kita. Bagaimana hati ini berjumpa dengan orang-orang saleh yang tentu tidak akan pernah disia-siakan, tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah pulang dalam keadaan kosong. Berjumpa dengan mereka, orang-orang yang dermawan dan orang-orang mulia, pasti akan membawa kebahagiaan kita semua. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim pernah mengatakan dalam qasidah beliau yang menerangkan tentang beliau yang sering kita dengar, faman atana qasidan, siapa-siapa yang datang kepada kami dengan niat yang sungguh-sungguh, nalas sa'adata wal muna indama yalqana, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan tatkala berjumpa dengan kami. As-sa'adah, kebahagiaan, kesuksesan, kemakmuran akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan kaum salihin. Mereka bukan orang yang gombal, mereka bukan orang yang ahli membual, namun mereka adalah as-sadiqin ma'allah. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan adalah terusan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah warathah sejati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah mengatakan, faman ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf wa man dakhal fihi ma hum la yakhaf. Barang siapa yang mempunyai hubungan yang erat dengan mereka, adrak jami'at tuhaf, dia akan mendapatkan hal-hal yang berharga, harta karun yang berharga, di mana ini merupakan harta karun maknawi, harta karun yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya, akan didapatkan oleh mereka yang mempunyai hubungan yang erat dengan kaum salihin. Wa man dakhal fihi mahum, dan barang siapa yang masuk di dalam golongan mereka, la yakhaf, maka tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, tidak akan pernah merasakan ketakutan. Kita berada di muka bumi ini dalam keadaan tenang, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kita, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membela agamanya, yang akan membela orang-orang yang beriman kepadanya. Apapun makar, apapun tipu muslihat dan tipu daya iblis, syaitan, ataupun orang-orang yang penuh dengan kekufuran yang benci terhadap agama ini, di saat kita mempunyai hubungan yang erat dengan kaum salihin, yang di saat kita melaksanakan dan mendengarkan serta mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari mereka, maka insya Allah tidak ada sedikit pun terganggu daripada hati kita, sedikit pun terganggu daripada agama kita. Dakwah di Indonesia akan senantiasa nampak, dakwah di Indonesia akan senantiasa tegak, dakwah di Indonesia tidak akan bisa diganggu oleh siapapun,
Karena di sini terdapat hati-hati yang mempunyai jiwa nusrah, yang mempunyai keinginan yang kuat dan mempunyai rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai hubungan yang erat dengan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka telah berusaha untuk menipu daya, mempolitisasi terhadap agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wallahu khairul makirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya zat yang melakukan makar, yang mengatur bahkan segala sesuatu. Inilah manhaj kita, inilah jalan kita, inilah hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalan kami ana wa man ittaba'ani. Kami mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi, bukan dengan kejauhan daripada manhaj yang benar, tapi kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, bebas dari segala kepentingan, tidak kepentingan politik, tidak pula kepentingan pribadi, bukan untuk bisnis, bukan untuk ini dan itu, apalagi yang bersifat kekuasaan. Kita semua mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani. Ana, katakan, wahai kekasihku Muhammad, aku dan orang-orang yang bersama denganku, aku dan orang-orang yang bersama dan mengikuti jalanku, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah, persiapkanlah hati kita semua untuk menyambut musim-musim yang mubarakah ini, musim-musim yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, musim yang akan membawa kedamaian bagi bangsa kita, musim yang akan memperbaiki para pemimpin kita, musim yang akan membenahi rakyat-rakyat Indonesia, musim yang insyaallah akan berpengaruh besar bukan hanya untuk kaum muslimin yang ada di negeri ini, namun untuk seluruh dunia. Kaum muslimin bisa mendapatkan keberkahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di musim-musim yang akan datang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du, alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang mulia ini insyaallah malam yang berkah untuk kita, malam yang penuh rahmat untuk kita. Setelah lama enggak turun hujan, alhamdulillah malam hari ini hujan turun dengan deras. Mudah-mudahan tanda bahwasanya rahmat Allah curahkan untuk kita dan seluruh bangsa Indonesia sekalian dan seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri tentang apa-apa yang mengingatkan kita dengan perjuangan baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau diusir, bahkan beliau akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tiada lain karena beliau mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cobaan bagi setiap orang yang berdakwah di jalan Allah. Setiap orang yang berdakwah di jalan Allah harus mendapatkan cobaan. Semakin tulus dia berdakwah, semakin berat cobaan yang dia hadapi. Dan siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mau menerima cobaan atau tidak bisa bersabar atas cobaan yang dia hadapi, maka jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi bahwasanya dakwahnya tulus di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab inilah sunnatullah, inilah aturan Allah, inilah ketentuan Allah, bahwasanya mereka yang berdakwah tulus yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW harus mendapatkan cobaan. Kita lihat dalam peristiwa hijrah yang agung, peristiwa hijrah yang besar, yang mulia, yang hebat. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari negeri mereka. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam beliau keluar dari kota Mekah, terusir. Di kegelapan malam beliau bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjalan sembunyi-sembunyi, sehingga ketika beliau keluar dari kota Mekah, beliau menoleh ke arah Mekah, melihat kepada Ka'bah, dan seraya dengan air mata berlinang beliau mengatakan, wallah innaki la ahabbu biladillahi ilallahi wa ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni lama kharajtu minki. Beliau bilang, demi Allah, sungguh engkau wahai kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling aku cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak pernah akan meninggalkanmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika beliau melangkah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembela-pembela kaum Ansar yang senantiasa teguh membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari yang lalu, yaitu hari Sabtu yang lalu, kita mengadakan acara daurah. Kita membahas tentang peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lengkap kita bahas, dan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan di malam hari ini tentang pelajaran penting yang bisa kita petik daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tentang penanggalan Hijriyah. Ketahuilah hadirin wal hadirat, kita kaum muslimin, agama kita adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku ridha bahwasanya Islam sebagai agama kalian. Ini nikmat sudah disempurnakan oleh Allah untuk kita. Agama Islam agama yang paling sempurna, kita enggak butuh dari yang lain. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sempurna, segala hal beliau mengajarkan kepada kita segalanya. Termaksud penanggalan pun kita dikasih identitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin berbicara tentang sejarah penanggalan Hijriyah. Penanggalan ada dua macam. Ada penanggalan yang dihitung dengan peredaran matahari, yang biasa disebut dengan asyamsiyah, perputaran dengan matahari, peredaran matahari. Dan ada lagi penanggalan yang dihitung dengan peredaran bulan, al-qamariyah. Kedua-duanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa isyarat. Di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi,
ketika mereka diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan mukjizat atau karamah oleh Allah untuk mereka tidur di dalam goa selama 300 tahun, atau Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah, 309 tahun. Di dalam ayat Allah menyatakan walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Mereka tinggal di dalam goa selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. 300 tahun Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Kok panjang kalimatnya? Padahal bisa saja Allah mengatakan mereka tinggal di dalam goa selama 309 tahun dan selesai. Tapi enggak, Allah nyatakan mereka tinggal di dalam goa selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa? Ulama bilang, ahli tafsir menyatakan, di dalam perhitungan penanggalan baik secara syamsiyah maupun qamariyah, perhitungan tanggal dengan peredaran matahari itu lebih panjang daripada dengan peredaran bulan. 1 tahun peredaran tahun yang dihitung dengan peredaran matahari lebih panjang daripada 1 tahun yang dihitung dengan peredaran bulan. Sehingga itu kalau dihitung-hitung oleh para ulama, 100 tahun dengan hitungan peredaran matahari sama dengan 103 tahun ya dengan hitungan peredaran bulan. 100 tahun penanggalan atau hitungan dengan peredaran matahari sama seperti 103 tahun. 100 tahun ini 103 tahun. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka Ashabul Kahfi tinggal di dalam goa mereka selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Apa maksudnya? Ulama bilang, apabila dihitung dengan penanggalan yang dihitung dengan peredaran matahari, maka mereka tinggal di dalam goa mereka selama 300 tahun. Namun kalau ingin dihitung dengan peredaran bulan, maka mereka tinggal ditambah 9, 309 tahun. Jadi kedua penanggalan tersebut diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Penanggalan secara syamsiyah atau secara qamariyah, kedua-duanya diisyaratkan oleh Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Namun dari kedua penanggalan tersebut, yang menjadi identitas kita yang mana? Keduanya boleh kita gunakan. Tapi dari kedua penanggalan tersebut yang diakui oleh Allah untuk kita, yang mana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah fi kitabillah dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Ini yang Allah bicarakan di dalam ini ayat, 12 bulan peredaran matahari atau 12 bulan peredaran bulan. Allah enggak menyatakan di sini secara tegas, tapi di dalam kalimat berikutnya dinyatakan oleh Allah. Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang mulia, 4 bulan suci. Saya tanya, 4 bulan suci di sini ada di bulan Masehi apa bulan Hijriyah? Bulan Hijriyah. Apa aja? Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan qamariyah ini, peredaran tahun dengan hitungan qamariyah adalah yang diakui oleh Allah di dalam Al-Qur'an.
Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ini yang dibanggakan oleh Allah. Ini yang dinyatakan oleh Allah. Dan inilah identitas kita kaum muslimin. Kemudian dahulu bangsa Arab, mereka menjadikan suatu peristiwa besar yang terjadi pada mereka sebagai patokan perputaran tahun. Macam tahun Masehi kita. Kenapa sih dinamakan tahun Masehi? Bernisbah kepada Al-Masih, yaitu Sayyiduna Isa ibnu Maryam. Lebih tepatnya dengan kelahiran Al-Masih Isa ibnu Maryam. Sehingga kita sekarang tahun 2014 dari sejak kelahiran Al-Masih. Peristiwa kelahiran Masih merupakan peristiwa besar dijadikan patokan perputaran tahun. Demikian dahulu juga bangsa Arab, peristiwa-peristiwa besar mereka dijadikan sebagai patokan perputaran tahun untuk mereka. Sehingga disebutkan dahulu, jauh dari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada seorang tokoh besar di kalangan bangsa Arab yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini adalah kakeknya Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah rujukan bangsa Arab, pemimpin bangsa Arab, orang yang dibanggakan oleh bangsa Arab. Singkat cerita, beliau meninggal dunia dan wafat beliau merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi bangsa Arab. Sehingga wafatnya Ka'ab bin Lu'ay dijadikan oleh bangsa Arab sebagai patokan perputaran tahun mereka. Mereka katakan 1 tahun berlalu dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 2 tahun berlalu dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, dan begitu seterusnya. Dan ini berlangsung, wafatnya Ka'ab bin Lu'ay dijadikan sebagai patokan perputaran tahun bagi bangsa Arab selama kurang lebih 500 tahun. Hingga terjadi suatu peristiwa besar yang lainnya. Apa itu? Tragedi dibinasakan oleh Allah pasukan bergajah. Ketika dibinasakan pasukan bergajah oleh Allah, tragedi yang besar, kejadian yang luar biasa, sehingga bangsa Arab sejak saat itu menjadikan tragedi pasukan bergajah sebagai patokan perputaran tahun. Setelah selama 500 tahun mereka menjadikan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay sebagai patokan perputaran tahun. Sehingga mereka katakan 1 tahun dari sejak tragedi pasukan bergajah, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW lahir beberapa hari atau beberapa bulan, dalam riwayat 40 hari, dalam riwayat 2 bulan, beberapa riwayat menyebutkan setelah kejadian pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah. Sehingga kita sering kenal Nabi Muhammad SAW lahir tahun gajah. Kenapa dinamain tahun gajah? Kayak orang Cina, tahun kelinci, tahun ayam. Enggak. Karena pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beberapa saat dari kelahiran Rasulullah SAW, dan mereka jadikan tragedi pasukan bergajah sebagai patokan perputaran tahun, hingga mereka katakan Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini berlangsung beberapa tahun tapi tidak lama, sekitar 8 tahun atau 9 tahun atau 12 tahun. Kemudian terjadi suatu peristiwa besar lagi menimpa bangsa Arab, yaitu wafatnya seorang tokoh besar di kalangan bangsa Arab. Siapa itu? Adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika wafat Abdul Muttalib, bangsa Arab betul-betul terpukul. Sebab mereka memandang Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, adalah manusia suci, manusia yang agung, manusia yang mulia. Bahkan dikenal beliau sebagai mujabud dakwah, doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lain berkatnya Nabi besar Muhammad SAW. Seorang yang arif, seorang yang saleh. Itu disebutkan orang yang pertama kali sebelum Nabi Muhammad SAW yang beribadah di Gua Hira adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Hidup selama 140 tahun dari umurnya, dan seumur hidupnya beliau mengharamkan minuman keras terhadap dirinya, padahal Islam pun belum datang.
Beliau orang yang saleh, mujabud dakwah. Ketika wafat Abdul Muttalib, bangsa Arab betul-betul terpukul sehingga mereka menjadikan wafatnya Abdul Muttalib sebagai patokan perputaran tahun mereka. Dan ini berlangsung agak lama. Hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Saat beliau hijrah, peristiwa tersebut, peristiwa hijrah Nabi Muhammad belum dijadikan oleh bangsa Arab atau bahkan oleh kaum muslimin sebagai patokan perputaran tahun. Hingga beliau wafat. Setelah beliau wafat menjabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Hingga di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab ada suatu kejadian, yaitu ada dua surat yang ditulis tanpa ada tanggalnya, sehingga terjadi permasalahan mana surat yang duluan ditulis untuk dijalankan dan ditaati. Ketika kejadian ini dilema, Sayyidina Umar ibn al-Khattab memanggil kibarus sahabah, pembesar-pembesar sahabat, di antaranya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, sehingga dibicarakan apa yang patut kita jadikan sebagai patokan perputaran tahun bagi umat Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Beberapa sahabat mengatakan kita jadikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan perputaran tahun. Beberapa lagi yang mengatakan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan perputaran tahun. Beberapa lagi mengatakan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Mereka punya pendapat masing-masing. Sampai terakhir Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, apa pendapatmu?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tahu pendapat yang terbaik pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya kepada Sayyidina Ali, "Apa hujjahmu hai Ali? Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan perputaran tahun untuk umat Islam." Beliau mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah katakan? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, pertama sampai di Quba, beliau membangun masjidnya, yaitu Masjid Quba. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahqqu an taquma fi." Allah menyatakan, dan sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi taqwa dari sejak hari pertama, sungguh engkau patut berdiri di atasnya, kata Allah. Di sini Allah nyatakan tentang pembangunan Masjid Quba, yaitu saat Nabi hijrah ke kota Madinah. Allah nyatakan engkau membangun dari sejak hari pertama. Bukankah udah banyak hari-hari dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi di sini disebut oleh Allah sebagai hari pertama. Era yang baru, fase yang baru bagi kehidupan umat Islam hingga yaumul qiyamah. Dari situlah ditetapkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab atas masukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kesepakatan para sahabat, hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai era yang baru, fase yang baru, hari pertama dan patokan perputaran tahun bagi umat Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini sejarah penetapan hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan perputaran tahun bagi umat Islam ila yaumil qiyamah. Nah, sekarang inilah identitas kita. Jangan sampai kita lupakan. Boleh kita pakai tanggal Masehi. Seperti saya bilang di awal ucapan saya, kedua-duanya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya penanggalan atas peredaran matahari maupun peredaran bulan, kedua-duanya disebutkan oleh Allah. Cuman lebih dititik beratkan oleh Allah penanggalan dengan Qamariyah, dengan peredaran bulan. Apalagi seperti yang kita dengar, ini adalah identitas kita umat Islam, ditetapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupakan. Fayalal asaf, sangat memalukan kalau kita lebih hafal dengan bulan-bulan dari tahun Masehi, sedangkan bulan-bulan dari tahun Hijriyah identitasnya kita lupakan. Kita nggak ambil pusing. Kita lebih hafal
dengan ajaran yang datang dari sana. Sedangkan ajaran kita yang kaya kita lupakan. Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, beliau mengatakan hal yang demikian menandakan, membuktikan bahwa kita kaum muslimin masih terjajah dengan pola pikir yang datang dari barat, terjajah dengan ajaran yang datang dari kaum kufar, orang-orang kafir. Kita punya identitas, kenapa kita lupakan identitas kita? Saya teringat beberapa tahun lalu ketika kita mengadakan multaqa ulama di Wisma DPR di Puncak bersama Yang Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Panitia pelaksana nulis banner di belakang. Acara multaqa ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Disebut di situ tanggal Masehi dan tanggal Hijriyah. Ketika guru kami Al-Habib Umar melihat kita pakai kedua-duanya, beliau kasih masukan bakal kita, bagus kalian cantumkan tanggal Hijriyah, namun lain kali jadikan tanggal Hijriyah di atas tanggal Masehi yang kedua. Sampai segitunya, sebab ini adalah identitas kita. Dari pelajaran hijrah, ayuhal ikhwan, kita pulang dari sini mulai sekarang biasakan, kalau ingin tulis apapun penanggalan mulai dengan tanggal Hijriyah, baru setelah itu gunakan tanggal Masehi, nggak ada masalah. Tapi jangan kita pernah lupakan identitas kita. Mungkin ini adalah pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang. Program kita nih 1 tahun ke depan, biasakan menggunakan tanggal Hijriyah yang merupakan identitas kita umat Islam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari peristiwa hijrah yang bisa kita petik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa hijrah tersebut. Sedikit banyak kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri tentang kewajiban kita membela Allah Subhanahu wa taala, membela ajaran Allah, membela syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, pembelaan terhadap ajaran Allah adalah dengan kita mencurahkan segenap perhatian kita, kemampuan kita, segala yang kita miliki untuk menjalankan aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah bukan hanya sekedar iklan yang diiklankan. Membela agama Allah bukan hanya sekedar teriakan Allahu Akbar yang kita teriakan di jalanan. Tapi membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan penghambaan diri yang seutuhnya kepada Allah. Penghambaan diri kepada Allah. Tahu arti penghambaan diri kepada Allah? Setiap sholat 5 waktu selalu kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini penghambaan diri kepada Allah. Namun zikir ini jangan kita ucapkan hanya sekedar ucapan lisan, tapi fahami artinya, fahami maksudnya, dan jalankan apa yang kita ikrarkan di dalam sholat kita. Ini ikrar yang kita nyatakan di hadapan Allah di dalam sholatnya kita. Inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku semuanya, bahkan matiku seluruhnya. Untuk siapa? Untuk pacar kita? Bukan. Untuk siapa? Untuk Allah. Lillahi rabbil alamin.
Ini Islam. Ini Islam yang kita perjuangkan. Apa arti Islam kalau bukan penyerahan diri secara mutlak kepada Allah? Inilah penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Dan inilah yang diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Apakah mereka memperjuangkan politik? Tidak, wallah. Yang mereka perjuangkan adalah Islam. Apa artinya Islam? Islam yang sesungguhnya dia penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, penghambaan yang tulus kepada Allah. Agama Allah bakal berkibar benderanya. Sehebat apapun tipu daya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, sehebat apapun taktik mereka, rencana mereka untuk memadamkan cahaya Allah, wa ya'ballah illa an yutimma nurah, cahaya Allah akan terus terang. Bendera Nabi Muhammad SAW akan terus berkibar di seluruh penjuru dunia. Mau atau tidak mau, diterima atau tidak diterima. Rasul SAW menyatakan di dalam hadis sahih bahwasanya agamaku akan tersebar. Tidak ada rumah yang didirikan dari batu, dari tanah, dari kayu, melainkan agamaku akan masuk ke dalamnya bi'izzati azizin au dhulli dzalil. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, diusir. Yang menemani beliau di dalam hijrah hanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Hingga beliau hijrah ke kota Madinah, agama ini benderanya berkibar. Sekarang kita 1436 tahun dari sejak hijrahnya beliau. Kita mencicipi ini Islam dengan mudah, dengan nikmat. Gak sampai kita dilemparin batu. Bukti daripada janji Allah bahwa agama Nabi Muhammad akan tersebar. Allah berjanji akan membela agamanya, akan memenangkan nabinya Nabi Muhammad SAW. Ini janji Allah. 1436 tahun dan ila yaumil qiyamah. Dan kita akan melihat ini cahaya terus terang benderang, gak ada hentinya. Ini agama akan tersebar terus tiada hentinya sampai ke ujung penjuru dunia. Janji Allah yang gak bakal pernah meleset. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika bendera Nabi Muhammad berkibar, kita di mana? Kita di mana? Ketika kemenangan datang untuk Nabi Muhammad SAW dan agamanya, kita termaksud sama orang yang menang apa yang kalah? Kita bersama mereka yang membela ini agama atau bukan? Sebab berapa banyak orang yang menganggap dirinya bersama Nabi Muhammad tapi dia jauh dari Rasulullah SAW. Kita semua tahu diri kita. Kalau ingin bertobat, nih saatnya kita kembali kepada Allah. Sebab Allah bilang dalam Al-Quran, memberikan peringatan bakal kita sekalian. Silakan kita mau tidur, silakan kita mau sibuk sama dunia kita. Ini agama bakal berkibar dengan kita atau bukan dengan kita. Ajaran Allah bakal tersebar dengan kita atau dengan orang lain. Allah gak butuh sama kita. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, illa tansuruh faqad nasarahullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا. Apabila kalian, kata Allah, tidak mau membelanya, berpaling darinya, sibuk dengan dunia kalian, sibuk mengejar harta dan kedudukan kalian, lupa, lalai, berpura-pura bodoh dari agama Allah, tidak mau peduli. Illa tansuruh, kalau kalian tidak mau membelanya, faqad nasarahullah, Allah udah membela dia. Ingat, kata Allah, ketika orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah, hingga beliau bersama sahabatnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam goa.
Saat itu Allah mengatakan, menceritakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Wahai sahabatku, wahai Abu Bakar, jangan engkau bersedih, Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Kita berdua, tapi ketahuilah Allah yang ketiga bersama kita. Allah. Ini agama bakal berkibar. Allah kasih peringatan bakal kita berusaha untuk jadi orang yang membela agama Allah. Di dalam diri kita, bela agama Allah. Di dalam rumah tangga kita, bela agama Allah. Jalankan ajaran Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Di dalam lingkungan kita, bela agama Allah dengan menjalankan ini ajaran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang setia, yang tulus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya antum bisa mengikuti dari website kita, ya, dari YouTube kita. Semuanya ada di situ. Ambil manfaat. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian, dibuka hati kita oleh Allah, dijadikan kita sebagai pembela-pembela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, enggak berasa hari demi hari berlalu. Minggu depan kita sama-sama insyaallah akan berkumpul di Monas untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengharap keridhaan Allah, untuk memancing karunia Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul bersama para kekasih Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kehadiran guru kita, ad-da'iyah ilallah, al-allamah al-arif billah Syekhana al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kedatangan beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Demikian juga untuk acara yang akan kita hadiri di kediaman orang tua kita Da'i ilallah Al-Habib Muhsin bin Aidrus Al-Hamid, yaitu di dalam acara haul Al-Arif Billah Al-Gutub Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan insyaallah acara-acara yang lainnya juga yang akan kita hadiri bersama-sama. Mudah-mudahan acara-acara tersebut membawa manfaat besar untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Nasihat saya, ketika kita menghadiri acara-acara yang dihadiri oleh para aulia Allah, pasang niat kita yang bagus. Di saat-saat semacam itu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika hadir, catat niat kita. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam perkumpulan yang semacam itu doa-doa kita disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kasih laporan kepada Allah, ya Rabb, fulan hadir, fulan berdoa memohon kepadamu biar dimasukin ke dalam sorga, dijauhin dari neraka, dia punya hajat ini dan itu. Itu secara terperinci disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau dari Allah? Apa yang mau kita minta dari Allah? Minta urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Minta sama Allah. Wa insyaallah dalam acara-acara yang kita hadiri, semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari yang kita harapkan. Urusan dunia dan urusan akhirat. Namun satu hal yang penting, dunia mah insyaallah bakal datang. Udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan kita lupakan urusan akhirat kita. Mau minta kepada Allah urusan akhirat, itu saatnya. Minta sama Allah, ya Rabb, saya pengen senangin hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah, ya Rabb, saya pengen jadi orang yang bertakwa. Minta sama Allah. Ya Rabb, saya pengen ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Saya berat, saya manusia banyak salah. Minta sama Allah, ya Rabb, saya pengen jauh dari maksiat. Ya Rabb, saya pengen istiqamah. Ya Rabb, saya pengen jadi orang yang Engkau sayangi. Ya Rabb, saya pengen mengenal penghambaan kepadamu. Minta sama Allah. Ya Rabb, anak-anak saya jadikan orang-orang yang takwa, yang bisa saya banggakan di dunia dan di akhirat. Minta sama Allah. Minta. Ini urusan akhirat. Yang lebih penting dari semua itu, dunia bakal ngikut. Ente minta enggak minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman nih akhirat.
Minta sama Allah, ya Rabb pengen husnul khatimah. Minta sama Allah. Ini saatnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala urusan akhirat kita biar kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat diri kita enggak pantas masuk surga, tahu diri kita banyak kurang, banyak maksiat, cuman kita bisa berharap dan inilah saatnya. Asa ma'al jama' yahsul lil jami'il qabul. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas bilang, mudah-mudahan bersama kelompok yang besar ini kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Wah, terus juga yang paling penting dari itu semua, kita minta kepada Allah untuk urusan kaum muslimin. Saat ini kalau kita ngelihat keadaan kaum muslimin yang sangat berat, Allah, musibah di mana-mana, bala menimpa kaum muslimin di berbagai tempat. Darah kaum muslimin udah kagak ada harganya lagi. Ya penyebabnya juga kadang dari kita kaum muslimin yang berpaling dari ajaran Allah. Yang ini satu sama lain saling mendengki mengatasnamakan agama, yang ini saling membunuh mengatasnamakan agama, yang ini saling membenci, yang ini saling bertempur, yang ini saling menumpahkan darah yang lain. La ilaha illallah. Yang bertepuk tangan bahagia mereka musuh-musuh Allah. Kita dihancurkan dari dalam. Yang bisa menyatukan kita Allah. Yang bisa mendamaikan kita Allah. Minta sama Allah. Pasang niat kita. Kita kalau doakan keadaan kaum muslimin, urusan kita pun didului sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Minta sama Allah. Khususnya di dalam pertemuan, perkumpulan besar begini, berkatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, berkatnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Minta. Keadaan kita udah berat banget. Keadaan kita ini umat Islam udah berat banget. Nih kita masih terjaga sampai saat ini enggak lain berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kalau mau ngerubah dengan mudah. Allah kalau ingin memperbaiki dengan cara yang enggak kita tahu, berubah jadi lebih baik. Siapa yang tahu? Mudah-mudahan berkat kedatangan mereka para ulama, para salihin ke negeri kita, ini keadaan dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat kita yang bagus, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa yang kita dengar dari nasihat mereka, dari himbauan mereka, arahan mereka, kita catat. Kita catat dan kita jadikan pedoman kehidupan kita sampai kita meninggal dunia, jangan kita tinggalkan. Sebab kedatangan mereka insya Allah bawa rahmat bakal umat Islam, bakal bawa kemenangan besar untuk umat Islam. Tapi arahan mereka adalah penyebab turunnya rahmat dari Allah. Nasihat mereka yang kita jalankan adalah penyebab utama turunnya rahmat dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan nasihat mereka dengan sebaik-baiknya. Jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemudahan bakal kita sekalian. Allah berikan kemudahan, Allah berikan rahmat, Allah kabulkan semua hajat kita. Wa mudah-mudahan mereka-mereka para ulama, para aulia, para salihin bisa gembira ngelihat keadaan kita yang mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Ya Allah, 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 ya Allah,
ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى تغسل كل حوبة واستر لنا العورات ومن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وزائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدادة الصحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا
لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ثم إلى روح المرحوم رائح بن سانيان المرحومة سيتي باو بنتي سلامر وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين